Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Hilmi, NIM 205 Di sini saya akan buat video tentang komponen penyusun jaringan dengan mata kuliah jaringan komputer dan dosen pengapu Pak Agus Prihanto, STMkom. Komponen dasar jaringan dan nama dasar software, lalu sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Ada driver, terus selanjutnya ada hardware, perangkat keras yang meliputi server, workstation. Terus yang ketiga ada alat jaringan, itu yang meliputi NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Lalu ada USB modem atau wireless, ada USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless charge, dan MiFi. Selanjutnya ada wireless router, ada switch hub, router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, dan konektor RJ45. Hub, PS switch, PS router. Hub adalah Hybrid multiport, memiliki beberapa port yang menerima koneksi Ethernet dari perangkat jaringan yang berbeda. Dianggap sebagai perangkat yang paling cerdas karena tidak menyaring data, juga tidak tahu kemana data seharusnya dikirim. Ketika sebuah paket data tiba di salah satu port, paket itu disalin ke semua port yang terhubung dengannya. Akibatnya, semua perangkat menerima paket data, meskipun bukan untuk mereka, tapi mereka menerimanya. Ada dua jenis hub, yaitu hub aktif dan hub pasif. Hub aktif adalah repeater multi-tick yang dapat meregenerasi sinyal, sedangkan hub pasif adalah konektor yang menghubungkan kabel yang berasal dari sebuah sistem yang lain. Yang kedua ada switch. Switch berpindah dari hub, mirip dengan hub tapi titik koneksi untuk semua perangkat di jaringan, namun lebih efisien dalam melewatkan paket data melalui jaringan. Mencatat alamat MAC dari komputer yang terhubung dengannya dalam format tabel. Ketika paket data tiba, ia membaca alamat tujuan dan mengirimkannya sesuai dengan alamat tujuan tersebut. Jika alamat tujuan data tersedia, maka switch akan mengirimkan paket data ke perangkat seluruh jaringan. Router ini yang paling cerdas dari tiga perangkat jaringan yang tadi, dirancang untuk memahami, memanipulasi, dan mengarahkan paket data berdasarkan dengan alamat IP mereka, menghubungkan jaringan area lokal dengan jaringan area luas dan menerbitkan tabel peruteran yang diperbarui secara dinamis berdasarkan di mana mereka membuat keputusan tentang peruteran paket data. Ketika sebuah paket data diterima, ia memeriksa alamat IP dan menentukan apakah paket yang dimaksudkan itu untuk jaringan tersebut atau tidak. Jika iya, maka ia akan menerima paket data, dan jika tidak, maka ia akan mengirimkannya ke jaringan lain. Perbedaan hub, switch, dan router. Lapisan hub bekerja pada fisik, yaitu lapisan 1, fase interkoneksi sistem terbuka atau OSI. Sementara sekelar bekerja pada lapisan tautan data lapisan 2 dari model OSI. Router bekerja pada lapisan jaringan benda model OSI. Fungsi seperti yang telah dibahas sebelumnya, hub dapat menghubungkan beberapa perangkat Ethernet sebagai satu segmen, sedangkan saklar dapat menghubungkan beberapa perangkat dalam satu LAN. Router dapat menghubungkan LAN maupun WAN. Jenis perangkat, hub adalah perangkat yang paling tidak cerdas karena meluluskan paket ke semua perangkat yang terhubung dengannya. Kedua, switch dan router dianggap sebagai perangkat yang paling cerdas karena mengirimkan paket data berdasarkan alamat yang diterima ke perangkat yang sesuai. Formulir transmisi data. Data yang dikirim melalui hub berupa sinyal listrik atau bit melalui sebuah switch berupa frame dan paket. Layer router itu tidak dapat itu dalam berbentuk paket.
Mode transisi. Hub menggunakan mode setengah duplex untuk bertukar data. Switch menggunakan mode half atau full duplex, sedangkan mode transmisi di router adalah full duplex. Lampu yang digunakan untuk transmisi data. Switch Ethernet bekerja berdasarkan alamat MAC. Ini berbeda dengan hub Ethernet. Di sisi lain, router bekerja berdasarkan alamat IP. UTP atau Utility Twisted Pair. UTP adalah singkatan dari kabel Utility Twisted Pair, adalah kabel tembaga 100 ohm yang terdiri dari 2-1800 unsided twisted pair yang dikelilingi oleh outer jacket. Mereka tidak memiliki perisai logam, membuat kabel diameter kecil tetap tidak terlindungi dengan gangguan listrik. Twist membantu meningkatkan kekebalannya terhadap bisingan listrik dari EMI. Kabel STP Shielded Twisted Pair adalah kabel yang dengan pelindung tambahan untuk mengurangi crosstalk dan bentuk lain dari interferensi elektromagnetik atau EMI. Shielded Twisted Pair lebih mahal daripada kabel TP, memiliki independensi 1950 ohm, memiliki panjang maksimum 90 meter, dan digunakan terutama di lingkungan jaringan dengan jumlah EMI yang tinggi karena motor, AC, saluran listrik, atau komponen listrik basic lainnya. Pengabelan STP adalah jenis pengabelan default untuk jaringan IBM Crown Ring. Ada warna kabel twisted pair. Ada putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, coklat. Standar B. Ada putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat. Dua tipe penyusunan kabel twisted pair. Yang ini ada yang sebelah kiri susunan kabel straight, dan sebelah kanan susunan kabel crossover. Yang konektor pertama ini ada putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat. Konektor kedua ada putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat. Terus yang crossover ada konektor satu putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat. Konektor kedua ada putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat. Fiber optik kabel adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya di suatu titik. Bahan utama dari kabel ini adalah fiber optik dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari selai rambut manusia. Beda halnya dengan kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Dapat dua jenis mode transmisi, yakni single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya, dan multimode yang menggunakan media LED. Biasanya jenis kabel fiber optik lebih sering dipakai pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga kelas atas. Struktur kabel fiber optik ada core. Core merupakan bagian utama kabel yang berada di tempat tengah-tengah kabel fiber optik yang berbentuk sebuah batang silinder dan terbuat dari bahan dieelektrik atau serat kaca. Core inti kabel ini memiliki diameter antara 3-200 mikrometer. Ukuran core sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kemampuan dari sebuah kabel fiber optik. Fungsi yaitu sebagai tempat berlangsungnya penyaluran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Ada cladding atau selubung atau cladding yaitu lapisan yang melindungi core pada kabel fiber optik. Cladding memiliki diameter antara 5 mikrometer sampai 250 mikrometer dan terbuat dari serat kaca. Namun indeks bias pada cladding lebih kecil daripada indeks bias core. Fungsi cladding adalah sebagai pelindung core serta jadi cermin yang memantulkan cahaya agar dapat merambat ke dalam core serta optik. Selanjutnya ada coating atau pelindung. Coating adalah bagian luar setelah cladding yang terbuat dari bahan plastik elastis atau PVC yang melindungi serat optik
dari tekanan luar. Coating mempunyai warna yang bervariasi untuk memudahkan dalam penyusunan urutan core. Fungsi coating pada fiber optik itu sebagai pelindung mekanis yang melindungi syarat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel ataupun gangguan luar seperti kelembapan udara. Berikutnya ada stretching serat penguat. Lapisan terwal berikutnya adalah stretching atau strake member. Terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap segala cuaca maupun guncangan. Fungsi staying adalah sebagai serat yang menguatkan bagian inti kabel sehingga tidak mudah putus. Jaket kabel atau selongsong kabel merupakan bagian terluar dari sebuah kabel fiber optik. Fungsi outer jaket ini yaitu sebagai pelindung keseluruhan dari bagian kabel dari gangguan luar, serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Contoh gambarnya ini. Nah, ini single mode dan multi mode. Single mode short distance band kabel. Kabelnya sampai 1000 meter ya. IGS bandwidth sport, lower cable cost, higher electronic cost, either to terminate to small core size. Multimode short distance cable runs less than 1000 feet, bandwidth support, higher cable cost, lower electronic cost, easier to terminate to longer core size. Itu konektor fiber optik. Ini ada tipe-tipe ya, sebenarnya lebih banyak tapi saya nemu ini. Yang pertama ada kabel SD, kabel FC, kabel colokan SC, terus kabel LC, kabel MU, kabel MTRJ, kabel MPO atau MTP. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.